Kali ini gue bakal bahas barang yang buat gue itu underrated dari awal kemunculan sampai sekarang, padahal aslinya bagus banget di harganya sekarang. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Sundara Closed Back Edition. Jadi sebelumnya gue mau ngomong dulu, Sundara Closed Back Edition ini harganya juga berbeda dengan Sundara Open atau Sundara Original sekarang. Sundara Original kan di harga sekitar 5 jutaan, sedangkan Sundara Closed Back ini untuk sekarang lagi ada diskon, jadi harga setengahnya doang, di sekitar 2,75 jutaan. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah mengirimkan headphone ini, dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, ini adalah toko offline dan juga online dan distributor resmi untuk berbagai brand besar yang datang di Indonesia, seperti Hi-Fi Man, kemudian juga ada Moondrop, Vio, dan berbagai brand lainnya. Dan kalau misalkan mau cek sendiri untuk link Tokopedia-nya, gue kasih link di deskripsi di bawah, dan juga link untuk toko fisiknya sendiri, jadi kalian bisa datang ini kalau misalnya mau, dan yes, semuanya bergaransi resmi. Mulai dari build quality cukup berasa bagus, bagian-bagian metal bisa kelihatan mulai dari bagian paling atas ini, tapi juga ada bagian yang ini pakai bahan pleather ya, bagian yang menutupi kepala sini, dan bagian sini plastik, dan bagian sini hinge-nya kembali lagi di bahan metal. Kemudian untuk cup-nya sendiri ini gua rasa video tidak terlalu menunjukkan cakepnya ya. Ini pakai beech wood dan berasa keren, kayak kayu headphone kayu itu kan berasa sama keren aja gitu. Walaupun harganya 2,75 juta, tapi ini keren sih kalau buat gua. Dan untuk bagian earpad-nya sendiri, oh ya ini nggak bisa diputer-puter ya, untuk adjustment-nya hanya bisa atas bawah sini aja. Tapi padding-nya itu angled, jadi kelihatan bahwa bagian bawah sini sedikit lebih tebal dibandingkan bagian atasnya sini. Dan untuk bahan earpad-nya sendiri itu hybrid, jadi bagian sini yang nempel di kulit kalian itu pakai bahan semacam fabric, cuma ada nggak tahu kayak pola honeycomb seperti ini, kayak apa, sarang lebah. Cuman bagian pinggir sini dan juga bagian dalamnya sini itu pakai bahan leather atau protein leather, bukan leather asli. Bagian sininya ya foam biasa sih, semacam jaring-jaring gitu aja. Dan untuk kabelnya detachable seperti ini, biasa aja. Kalau misalkan pernah lihat Sundara ya persis lah. Kabelnya sendiri juga nggak berasa premium-premium gimana, tapi untungnya ringan dan tidak berasa berat ataupun lenggang gimana-gimana. Dapatnya cuman ini aja, tipe 3,5 kalau bawaannya. Nah, untuk fittingnya gue bisa bilang gue puji banget, karena gue pakai ini seharian gue nggak capek. Karena gini loh, kalau misalnya kita pakai headphone closed back, itu kan kadang-kadang kalau clamping force-nya terlalu keras ataupun terlalu pengap di kupingnya ini, itu bisa gampang keringetan dan juga gatel. Sementara ini gue ngerasa clamping force-nya nggak terlalu besar, jadi gue nggak capek di bagian sini. Distribusi bebannya juga bagus, jadi kepala gue nggak ada yang kayak ketekan banget di satu titik atau di mana. Lalu kemudian juga, walaupun ini close back, cuman gue ngerasa nggak terlalu pengap gimana-gimana. Jadi gue simply harus, ya gue tetap di kamar ber-AC sih. Cuman gue nggak keringetan selama seharian gue pakai ini waktu gue WFH kerja gitu. Jadi ya, gue puji untuk close back ini salah satu headphone terenak yang gue pernah pakai. Dan juga kalau headphone full size close back terenak yang gue pernah pakai. Lalu kalau gue gerak-gerak ini juga walaupun clamping force-nya nggak terlalu gede, tapi cukup stabil. Jadi kalau misalnya gue denger sambil ngangkong ini juga dia gak gampang gerak. Simply excellent. Satu lagi yang gue nyaris lupa yaitu mengenai drivability-nya. Untuk headphone ini yes, ini agak berat karena dia sensitivity di sekitar under 98 decibel, dan ini adalah full size planar headphone. Jadi yes, gue sarankan kalau misalnya lu mau beli ini, jangan cuman pakai dongle-dongle biasa. Lebih bisa direkomendasikan kalau lu beli desktop DAC amp atau ya dongle yang really powerful. Dan salah satu yang gue sarankan juga adalah daripada pakai kabel bawaannya ini, go buy balance aja lah. Karena ini lumayan berat di drive, gue kerasa itu. Ini sayangnya cuma dikasih single ended, dan gue nggak punya kabel Hi-Fi Man begini yang 4,4 ya, jadi gue nggak nyobain di setup gue yang balance. At least kalau gue pakai EPZ-TP50 gue untuk high gain ini, gue ngerasa dynamics-nya belum bener-bener keluar, kayak hentakannya tuh masih agak tahan di beberapa lagu. Beda sama kalau gue pakai Fosi SK02 ini, lebih berasa lepas secara dynamics-nya, impact-nya. Cuman ya itu, ini masalah pakai single ended. Gue nggak tahu apakah EPZ-TP50 ini kalau misalnya pakai balance sudah bisa mengeluarkan dynamics-nya itu. Cuman itu gue saranin cobain lah atau belilah
investasi dikit lah ke kabel balance yang kebanyakan DAC, DAC amp gitu kan, ataupun ampli, rata-rata nyaris pasti secara power lebih besar di 4,4-nya. Nah, untuk frekuensi response-nya, gue ini nyontek dari Pragmatic Audio, dan buat gue ini memang cukup menunjukkan apa yang gue denger dari si Sundara closed back ini. Berbeda dari Sundara yang open ataupun Sundara original, di mana Sundara original itu kan bisa dikategorikan sebagai headphone yang cukup netral, mulai dari bass-nya sampai ke upper mid-range ear gain to treble area. Nah, ini adalah headphone yang cukup lebih nyantai dan lebih tebal dibandingkan Sundara Open. Mulai dari bassnya dia lebih ada sedikit mid bassy sensation, jadi sedikit mid bass punch-nya lebih berasa, walaupun sub bass-nya sama-sama rolled off, jadi nggak terlalu menggema dem gitu, cuman duk-duknya lebih sedikit berasa di close back dibandingkan Sundara Open. Dan juga area upper mid range-nya yang lebih nyantai. Kelihatan di sini area upper mid range-nya nggak terlalu tinggi gimana-gimana, ini bikin vokalnya juga berasa lebih nyantai dan juga full sounding. Tapi kalau misalnya kalian suka netral, ya this is not a natural headphone. Dan juga untuk di bagian treble-nya juga kelihatan dia lebih ada nyantai di sekitar 8-9 kHz, lebih rolled off. Tapi untuk extension-nya sendiri sampai 10 kHz ke atas sebenarnya juga masih ada. Jadi ya, ini adalah headphone yang secara frekuensi itu cukup berasa dari ujung ke ujung, dari bass sampai treble tinggi. Tapi semuanya itu berasa rada nyantai dan sedikit full bodied, apalagi kalau misalnya dibandingkan Sundara Open. Cuman ini bukan tipe yang tebel-tebel banget, cuman memang lebih smooth aja kok, dan juga lebih full sounding kalau misalnya lu bandingin sama Sundara Open. Mulai dari bassnya ini punya fokus lebih ke mid bass sensation. Jadi kalau misalnya gue denger lagu-lagu EDM atau lagu yang banyak kick bass gitu ya, ini nggak terlalu sampai menggema-gema sampai dum gitu, cuma lebih dik aja, dan it's very well controlled dan juga cepat. Jadi mau gue kasih lagu rock, One Ok Rock gitu ya, ataupun lagu yang simply metal, ini dik-dik-dik-diknya dia bisa kasih kecepatan tinggi. Tapi kalau misalnya lu bass hit, lu butuh sensasi dentuman bass yang gede secara kuantitas dan juga sensasi yang menggemuruh, ini nggak bisa. Ini lebih ke ya adaan aja. Tapi kalau buat gue pribadi ya cukup untuk kebanyakan lagu, mau itu pop, mau itu rock, mau itu akustik, kan ini cukup aja dan nggak pernah terlalu gede banget ataupun terlalu kecil banget. It will be there, teman ya, bukan tipe yang dalam-dalam banget ataupun menggema banget ataupun gede banget. Cukupan punchy tapi very well controlled. Ini mungkin salah satu bagian yang cukup unik karena sebenarnya kalau gue bandingkan ya Sundara Open sama Close, ini satu hal yang buat gue paling gue suka dibandingkan yang Open, walaupun harganya cuma setengahnya sekarang ya, yaitu mid-range-nya. Dimana mid-range-nya yang Sundara Open itu gue kan puji gara-gara dia netral, bening banget. Tapi nggak bisa bohong, gue di situ karena sensasi driver planarnya yang memang agak cepet dan juga kering ya in timbre. Jadi Sundara Open itu kan gue berasa lebih kayak apa ya, kayak tipis aja lah. Jadi gue nggak bisa terlalu dengerin sensasi smoothness vokal dari misalnya penyanyi Diana Krall gitu ataupun Rebecca Pigeon. Di sini beda. Di sini vokalnya bening, smooth, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, masih ada sensasi sedikit laid back-ish. Jadi bukan tipe yang maju banget atau penyerang. Nggak. Ini gue dengerin vokal, wow, gue somehow suka banget di sini. Yes, ini nggak netral. This is a colored sounding headphone. Dia ada sensasi kolorasi di area upper mid range-nya, sedikit lebih nyantai dibandingkan netral. Cuman kalau buat pendengaran ya, kita nggak ngomong frekuensi lagi, kita ngomong pendengaran gua untuk dengerin lagu Diana Krall itu nagih. Dengerin lagu Rebecca Pigeon itu nagih. Dengerin lagu-lagu vokalan bahkan Tulus itu nagih. Lu dapetin sensasi bening ala planar, lu dapetin nyantainya, lu dapetin juga sensasi clarity clear setiap nada, setiap perkataan tuh jelas. To the point sampai gue denger ini kayak, wah ini bukan headphone yang nggak kayaknya nggak dipasarkan sebagai headphone vokalan, tapi ketika gue dengerin ini untuk vokal, somehow I really enjoy it. Bahkan untuk ngoket, gue ngomong aja, 3 juta ke bawah, this is my favorite. Nah, treble-nya juga sama. Gue sukain di sini. Treble-nya bukan tipe treble yang forward banget. Ada sedikit masih laid back-ish-nya. Jadi kayak masih berasa sedikit nyantai kalau misal lu denger lagu violin ataupun lu dengerin bener-bener cymbal attack gitu ya. Kayak cus-cus-cusnya gitu. Masih sedikit nyantai. Tapi gemericik di atasnya itu masih ada. Jadi walaupun sedikit nyantai, tapi lu masih dapat energi di treble tingginya sendiri. Jadi gue nggak pernah ngerasa ini kekurangan terlalu
gelap gitu, terlalu dark itu enggak, tapi never too bright karena memang sensasi lower to mid treble sendiri ada sedikit nyantai, tapi extension tingginya dapat dan juga sensasi clear ala planarnya dapat. Gue dengerin instrumental dari orkestra ataupun gue dengerin instrumental dari single instrumen seperti violin, gue ngerasa ini tetap berasa clearnya dan natural juga tetap dapat. Jadi unexpectedly secara tonal I like it. Bukan I like it lagi, malah I love it. Gue dengerin ini lama-lama, bahkan gue dengerin berbagai macam lagu ya. Mau itu mau pop, mau itu J-pop gitu ya, mau K-pop, mau Jepang, J-pop, mau EDM atau mau lagu-lagu barat. Gue kayak, ya udah gue bisa dengerin semuanya di sini tanpa capek, tanpa pegel. Beningnya tetap dapat dan juga mungkin satu yang gue pribadi sedikit kurang cuman sub bass-nya doang, seriously. Cuman sub bass-nya doang yang kalau misalnya dengerin orkestra gitu gue sedikit berharapin lebih menggemuruh lagi. Tapi selain itu, gue ngerasa kayak ya udah semuanya bisa dibabat di sini dan gue bisa pakai ini seharian. Dan juga enak ya karena ini close back, jadi nggak terlalu bocor gitu. Kalau misalnya Sundara Open itu kan jelas banget itu bocor banget kalau misalnya keluar ataupun lu dengerin di tempat umum. Nah di sini ya sebenarnya gue nggak juga pakai ini tempat umum yang gede begini. Tapi at least ketika lu denger ini misalnya di kamar gitu ya, mungkin nyokap atau bokap lu atau saudara lu atau bini lu gitu nggak bakal ngomong kenceng amat denger suaranya ya sedih gitu lah ya. Tapi at least walaupun ini close back, buat gue tonalnya really good dan it doesn't really feel like close back karena gue nggak terlalu kerasa cramp kecil, justru ngerasa agak luas justru untuk close back. So yeah, I really enjoy this. Nah teknikalnya gimana? Gue juga ngomong, ini kan sekarang dengan gue ngomong harga price sekarang ya. Kalau nggak salah dulu tuh dia 5 juta apa 6 juta gitu. Nah itu sayangnya kalah sama si Sundara Open. Iyalah, Sundara Open lebih bening, lebih netral, ya ujungnya gue dapet lebih banyak micro detail di situ. Tapi sekarang, karena harganya kita ngomong 2,7 jutaan, under 3 juta, ini nggak ada lawan. Untuk headphone class, ini yang paling bagus yang gue pernah cobain rasanya. Bahkan kayak lu ngelawan adeknya sendiri yang HE400 SE gitu. HE400 SE walaupun lebih netral, tapi suaranya, separasinya, detailnya, dan overall resolusinya lebih berasa butek dibandingin si HiFiMan Sundara Closed ini. Jadi ya, for the price right now, soundstage oke, imaging oke, separasi oke, 3D-nya doang paling ini lebih ke kanan kiri, nggak terlalu ada depth-nya. Tapi selain itu, gue ngomong ya, this is simply the best yang gue pernah coba gitu di harga 3 jutaan ke bawah. Nah langsung perbandingan aja, mungkin gue cepat aja lah ya bandingin sama teman-temannya sendiri karena HiFiMan buat gue udah lumayan merajai di harga 10 juta ke bawah lah. Itu kebanyakan HiFiMan yang merajai. Lawan HE400 SE, HE400 SE itu dengan adanya ini di budget 2,7 juta, HE400 SE buat gue jadi rada obsolete karena nambah dikit lagi udah dapetin ini. Ya tergantung tonal sebenarnya juga. Teman kalau kita ngomongin sound quality overall secara timbre-nya, dynamics, resolution, ya buat gue menangan HiFiMan close back ini, Sundara close back ini dibandingkan HE400 SE. Beli ini aja. Kalau misal dibandingkan Sundara Open, gue bisa merasa malah mereka juga bisa saling melengkapi. Dimana kalau lu mau suara yang lebih mendekati netral, yang lebih bening, walaupun lebih tipis dan mungkin sekaligus sedikit lebih nyerang, itu tetap ada di Sundara Open. Sedangkan Sundara close ini, to be honest, secara tonalnya gue bisa lebih dengerin lama seharian gitu dibandingkan Sundara Open. Dan yes, walaupun gue tau mengorbankan resolusi dan airiness dari open back-nya si Sundara Open. Indian tanpa ragu, walaupun ini bukanlah headphone yang gue rasa suatu yang hype dari awal sampai sekarang. Tapi kalau kita ngomong harganya sekarang, serta performanya, dan kalau lu bisa ngedrive ini, gue ngerasa you gotta try this. Lu mesti cobain ini, dan bahkan kalau gue bisa bilang lu cari headphone close back under 3 juta, ya simply this is the best yang gue pernah coba. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, gue kasih link Tokopedia-nya, yes, dari Intio dan bergaransi resmi di description di bawah. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.